Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi dari Sendra Tasik semester 1. Jadi pengantar pendidikan seni ini saya akan menjelaskan bab 2 sampai bab 5. Bab 2 itu berisi kemampuan dasar dan karakteristik seni. Dalam hal ini kita perlu tahu apa itu sih kemampuan dasar dalam berseni. Kemampuan dasar dalam berseni itu memiliki faktornya itu meliputi harusnya ditanamkan pengetahuan secara optimal dalam memahami kemampuan dasar, yang kemampuan seperti kemampuan intelektual, emosional, sosial, perseptual, fisik, estetika, dan kreatif. Intelektual ini berkaitan dengan perkembangan manusia itu ya, dari kematangannya, dari kegiatan aktivitas, kemudian transmisi sosial, kemudian equilibration atau keseimbangan yang dalam berpikir. Kemudian kondisi emosional. Emosional ini dikelompokkan menjadi dua macam, ada emosi sensoris dan psikis ya. Sensoris ini adalah adanya rangsangan dari luar tubuh, kalau psikis memiliki emosi yang muncul dari perasaan spiritual. Dan kondisi sosial. Kondisi sosial ini berhubungan dengan cara kita bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan. Kemudian ada kondisi perseptual. Di sini dari cara pandang kognitif, perseptual diartikan sebagai daya tangkap ya, dalam memahami berbagai informasi yang berasal dari informasi dari luar. Kemudian karakteristik estetik ini berkaitan dengan keindahan, berupa keindahan yang dibuat oleh manusia dalam suatu karya, kemudian bisa dinikmati dan dirasakan keindahannya itu. Kemudian kondisi kreatif berbicara dengan proses kreativitas ini ya, harus menjadi pribadi yang kreatif, perkembangan kreatif, dan juga menghasilkan gitu produk kreatif tersebut. Dan dari hal tersebut, sekarang karakteristik seni ini berasal dari kemampuan orang dalam memahami seni gitu, yang meliputi kemampuannya dalam berkreativitas, kemudian kemampuan akan fisik dan mental, latar belakang juga, dan kesenangan. Kemudian yang termasuk karakteristik seni itu ada di bidang musik, tari, drama, dan rupa. Pertama, musik. Karakteristik musik ini bentuknya bisa dalam pendekatan belajar dengan seni, melalui seni, dan juga tentang seni. Karakteristik musik tentunya ini disesuaikan oleh penikmat musiknya. Seperti halnya contoh genre, setiap orang memiliki genre musik yang beda-beda. Kemudian ada karakteristik tari. Tari kan merupakan gerak yang digabung, yang dikreativitaskan menjadi pola-pola, menjadi pola tarian. Nah, gerak ini memiliki nilai estetik mestinya. Dan selain itu ada dibagi menjadi gerak maskulin dan feminim. Ketiga, ada karakteristik drama yang berarti kesenian yang melukiskan atau
melahirkan perilaku manusia dengan acting dan perilaku. Fungsinya ya tergantung aktor atau aktris, bisa sebagai hiburan juga, sebagai mata pencarian juga. Dan ada seni karakteristik rupa. Rupa di sini maksudnya adalah memiliki unsur-unsur rupa, ada garis, bidang, bentuk, tekstur ruang, dan warna. Kemudian karya seni rupa dibagi menjadi dua, ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi memiliki dimensi panjang dan lebar, kalau 3 dimensi ada volumenya, ada tinggi. Kemudian bab 3 yang berisi konsep pendidikan seni. Pendidikan tentang seni ini dipandang dari berbagai sudut ya, dibagi menjadi 3, ada karya seni atau sering disebut wujud seni, proses berseni itu yang kedua, kemudian yang ketiga apresiasi seni. Bentuk karya seni ini terkait dengan mode atau cara berpikir penciptanya, perlu pengetahuan tentang pembuatan atau prosesnya. Kemudian proses berkesenian tersebut kompleks ya, dari tahap kejiwaan seseorang, kemudian dalam menemukan ide dan juga merasakan objek hingga memberikan sentuhan agar orang lain bisa tersentuh atau tertarik begitu. Kemudian dalam pendidikan seni, pendidikan ini pasti pemahaman tentang karya orang lain. Jadi apresiasi seni orang itu sangat perlu dan dihargai serta dijunjung tinggi dalam pendidikan seni. Jadi juga mempunyai korelasi positif dalam kehidupan. Konsepnya bagaimana? Konsep pendidikan seni misalkan di sekolah ya. Konsepnya yang di sekolah itu pasti mendorong perkembangan peserta didik dalam berkesenian dan mengembangkan otak kanan manusia kan dalam seni, otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu ya menjadi orang yang imajinatif, kreatif dan juga ekspresif. Kemudian pendidikan seni ini di sekolah melatih rasa keindahan yang sifatnya individual. Ini adalah usaha untuk menciptakan bentuk yang menyenangkan, dan dari antara keindahan bentuk, suara, dan gerak, maka mata pelajaran seni di dalam kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan umum ini, ya berusaha mengembangkan rasa keindahan yang berguna dalam performance. Manfaatnya dalam pendidikan yang membantu pelatihan pengembangan daya pikir, juga membantu pelatihan pengembangan kepekaan rasa, dia membangkitkan karsa anak atau peserta didik yang dalam hal ini bisa dikolaborasikan menjadi suatu bentuk yang proporsional. Kemudian fungsi pendidikan seni pertama sebagai media ekspresi.
2 sebagai media komunikasi, 3 media pembinaan kreativitas, dan juga sebagai model pelatihan pengembangan hobi dan bakat. Oke. Yang bab 5 pendidikan seni musik. Di bab 5 ini bahwa seni musik sifatnya multilingual ya, bahwa pendidikan ini selain multilingual, multidimensional dan juga multikultural. Multilingual ini bermakna pengembangan yang mengekspresikan diri. Kalau multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi, dan multikultural yang mengandung makna logika dan kinerja. Kemudian pendidikan seni musik yang memberikan kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. Kemudian selanjutnya pandangan musik adalah bahwa emosi dan emosi selalu terhubung dengan pikiran manusia. Jadi pikiran yang terhubung dengan tindakan ya berkaitan juga dengan perilaku, dan bidang perilaku terhubung dengan moral. Jadi jika musik terhubung dengan emosi, dan emosi terhubung dengan pikiran, pikiran terhubung dengan tindakan, tindakan berhubung dengan bidang perilaku ataupun dengan moral, hal ini menandakan memiliki keterhubungan yang sama dengan moral, dan hal ini akan melahirkan budaya pada masing-masing individu manusia yang mewakili karakteristik mereka sendiri. Jadi karakteristik budaya manusia inilah yang berbaur dengan sebuah komunitas ataupun kelas dalam sekolah. Mungkin hanya itu dari saya, dari bab 2 sampai 5. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.